Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersekutu terlebih dahulu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebesaran kasih-Mu kepada kami, sehingga kami di pagi hari ini penuh dengan keceriaan dan kesehatan bangun. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Demikianlah firman Tuhan. Perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus telah menjadi pergumulan tersendiri bagi Rasul Paulus. Sebagai rasul, ia memberitakan Injil pertama kali kepada orang-orang Korintus. Tentu sekali akan merasa berduka ketika jemaat yang berdiri dari jeripayah pelayanannya ternyata terpecah belah oleh karena pengelompokan yang tidak ada artinya. Dalam pasal 3 ini telah dijelaskan bahwa perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus telah menjadikan perpecahan di antara mereka. Ada yang merasa benar dan lebih Kristiani. Di pihak lain diperlakukan seperti orang-orang kafir yang belum percaya. Pengelompokan diri menjadi kelompok Kepas, Apolos, kelompok Paulus, dan kelompok Kristus. Ini menyebabkan permusuhan dan saling menuntut diri yang paling benar. Masing-masing kelompok memiliki kriteria tersendiri terhadap apa yang benar dan yang salah. Untuk itulah Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus. Saudara yang kekasih, perpecahan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan jemaat karena sinergi hilang dan tidak terintegrasi. Padahal amanat agung Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil kepada segala bangsa dan bahkan ke segala makhluk. Dan untuk itu jemaat Korintus harus bersatu, harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dalam hal mengawali penginjilannya, Paulus menyadari bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang muda dan masih bersikap duniawi. Namun waktu sudah berlalu. Seharusnya jemaat Korintus sudah bertambah dewasa. Tapi mendengar perkembangan jemaat, Paulus kecewa dan jemaat belum dewasa rohani dan belum sehat dan menyatakan belum siap untuk menerima makanan yang keras. Paulus memberi contoh bagaimana anak-anak suka bertengkar dan berkelompok, terpecah karena memperebutkan yang tidak jelas dan dikendalikan oleh emosi. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, demikianlah kehidupan jemaat Korintus, sehingga mereka disebut bukan orang rohani, tetapi manusia duniawi yang dikuasai oleh kedagingan. Mereka belum dewasa, tetapi masih baik
dan cara pandang mereka tertuju kepada hal-hal yang bersifat jasmani atau bersifat sementara. Iri hati dan perselisihan adalah tanda kedagingan. Saudara yang kekasih, ada 3 tipe manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu yang pertama, belum bertobat. Yang kedua, percaya pada Yesus tetapi belum sepenuhnya menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Yang ketiga, mereka yang rohaninya sudah dewasa dan hidupnya berjalan bersama Roh Tuhan hingga bertumbuh. Jemaat Korintus tidak hidup rohani. Mereka memiliki iri hati dan perselisihan. Perselisihan muncul karena iri hati. Adanya favoritisme terhadap kepemimpinan sehingga memilih pemimpin tertentu yang sesuai dengan keinginannya, sekaligus menyerang pemimpin lainnya. Iri hati adalah perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Iri hati adalah sakit hati melihat yang dipunyai orang lain. Seorang yang iri akan berusaha merusak reputasi orang lain, dan itu akan menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Iri hati akan membawa kepada perselisihan dan perpecahan. Saudara yang kekasih, segalanya Allah menyediakan pertumbuhan dan hasil. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan, yakni yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, dan yang ketiga kelembagaan. Paulus tidak membuat perbedaan atas masing-masing yang dapat dilakukan dalam keterlibatan pemberitaan Injil. Tidak ada pekerjaan yang kecil atau yang besar, dan semuanya secara serentak harus berjalan bersama. Semuanya secara serentak melakukan pelayanan yang sama, melayani Tuhan. Gereja bertumbuh oleh karena kuasa Tuhan melalui usaha manusia yang terampil. Kita dapat bertumbuh hanyalah oleh kuasa Tuhan melalui usaha kita yang terampil. Dalam pelayanannya, Paulus memiliki teman sekerja. Salah satunya adalah Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria dan yang tak jemu-jemu menyampaikan firman Tuhan kepada orang Yahudi. Tak jemu-jemunya menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa Kristus adalah Mesias. Dan Apolos juga disebut sebagai menyiram benih agar setiap jemaat bertumbuh dengan baik dalam iman. Apolos disebut membangun pondasi, yaitu memberitakan Injil, menanamkan berita Injil, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Apolos hanya berperan sebagai penyiram yang menyirami apa yang telah ditanam oleh Paulus. Paulus dan Apolos melakukan pekerjaannya, pemberitaan Injil, dengan karunia yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu melayani Tuhan. Paulus dan Apolos mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan benar. Mereka melakukan apa yang menjadi pekerjaan bagiannya. Mereka melakukannya dengan benar. Saudara yang kekasih, jika kita ingin sukses dalam pekerjaan dan usaha kita, lakukanlah bagianmu yang benar. Kerjakan dengan baik dan tetap senantiasa membangun persatuan
dan kesatuan. Saudara yang kekasih, ada sebuah ilustrasi. Di satu desa tinggal seorang kakek yang sudah tua renta. Sadar akan keadaan ajal yang sudah mendekat, dia mengumpulkan semua anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ketika semua keturunannya sudah berkumpul sekeliling tempat tidurnya, si kakek menasehati anak-anaknya sebagai kata-kata terakhir dan perpisahan. Sebelum memulai kata-kata nasihatnya, dia menyuruh salah seorang anaknya untuk mengambil seikat sapu lidi. Lalu si kakek bertanya, "Kamu lihat sapu lidi ini?" Semua menjawab, "Kami melihat." Lalu dia suruh anak-anaknya untuk melepaskan satu-satu lidi itu dan bertanya, untuk apakah itu bisa digunakan atau dipakai untuk menghukum orang nakal. Lalu seikat sapu lidi, untuk apakah itu berguna dipakai? Lalu dijawab, untuk membersihkan yang kotor, seperti rumah yang kotor dan halaman yang kotor. Lalu si kakek berkata, apabila kamu semua bersatu, maka hidupmu akan diberkati. Sebab apapun tantangan dan sebesar apapun beban hidupmu akan mampu kamu atasi, karena kamu semua bahu-membahu dan hidup tolong menolong. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sesudah si kakek mengatakan demikian, ia pun memejamkan matanya dan menghembuskan napas yang terakhir. Apa yang kita lihat dari ilustrasi tadi? Betapa pentingnya senantiasa membangun kesatuan dan persatuan dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah dan apapun yang kita lakukan, kehadiran kita harus menjadi perekat dan pemersatu. Jangan menjadi pemecah belah. Jangan pembuat perselisihan. Rasul Paulus mengingatkan kita orang Kristen agar senantiasa menanamkan atau membangun kesatuan dan persatuan. Jangan membuat perselisihan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana Paulus yang menanam dan Apolos menyiram, namun Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi tidak ada artinya yang menanam dan menyiram kalau tidak tumbuh dengan baik. Demikianlah juga hidup ini. Perbedaan yang ada jangan menjadi penghalang untuk membangun kesatuan dan persatuan. Perbedaan itu harus menjadi kekayaan dalam persekutuan. Untuk itu, saudara yang kekasih, dibutuhkan kesungguhan dan kearifan untuk mengelola perbedaan yang ada dengan baik. Marilah kita hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan dan terus mencari kehendak Tuhan untuk melakukan atau membentuk kesatuan dan persatuan. Maka Tuhan akan berikan buah-buah yang banyak. Maka Tuhan akan beri buah roh yang lebat dalam hidup kita. Karena itu, saudara yang kekasih, Allah memberi kita talenta atau karunia-karunia yang berbeda. Marilah kita jadikan itu sebagai penyempurnaan harmonis kehidupan kita. Mari kita jadikan sebagai pelayanan sempurna, harmonis dalam kehidupan kita bersama. Hiduplah kita
dalam persaudaraan sebagai sesama anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami dalam perbeda-bedaan agar kami menjadi satu di hadapan Tuhan untuk melakukan yang baik. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan. Berkati kami pada hari ini melakukan aktivitas kami. Jauhkan segala mara bahaya. Jauhkan segala niat-niat orang jahat kepada kami. Berikanlah kekuatan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan. Berkati juga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam pelajaran mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara kami jika mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkaulah yang menyembuhkan. Jika mereka dalam penderitaan, kesusahan, dan kesedihan, Engkaulah Tuhan yang menghibur. Kuatkanlah mereka dalam pengharapan agar mereka jadi kuat menjalani hari-hari hidupnya. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini yang kami persembahkan dalam kerendahan hati melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu dan saluran firman-Mu. Amin.